Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PAT Matematika kelas 8. Nah, di sini ada 20 soal yang akan kita bahas yang berisi materi dari Pitagoras, bangun ruang sisi datar, peluang, dan terakhir statistik. Nah, untuk soal PAT sendiri terdiri dari 40 soal, masing-masing bab terdiri dari 10 soal. Tapi di sini tidak semua soal kita bahas karena ada beberapa soal yang memang harusnya bisa dikerjakan sendiri, bisa dipelajari sendiri. Nah, untuk soal-soal yang ada di dalam video ini hanya untuk soal-soal yang belum pernah diajarkan atau soal-soal yang kira-kira materinya cukup sulit untuk dipelajari secara sendiri-sendiri. Jadi kita bahas di sini supaya pada pelaksanaan PAT nanti kalian bisa ngerjain dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada segitiga jika panjang KM 10 cm. Nah, maka panjang LM ini masih di materi Pitagoras, tapi bagian segitiga perbandingan sisi-sisi segitiga dengan sudut istimewa. Nah, waktu itu kita nggak sempet mempelajari materi ini, tapi ternyata di PAT keluar. Jadi, gimana cara ngerjain soal yang ada sudut 45 derajat, ada sudut 30 derajat, terus ada sudut 60 derajat. Nah, sudut-sudut segitiga dengan sudut istimewa itu terdiri dari segitiga yang berderajat 45 derajat dan 30 serta 60. 30 dan 60 itu jadi satu karena di sini pasti 90 karena siku-siku, 90, 30 dari 120, sisanya 60. Jadi kalau ada segitiga dengan sudut 30 pasti yang satunya 60. Ada segitiga dengan sudut 60 berarti yang satunya 30. Sedangkan segitiga yang sudutnya 45 berarti yang satunya sama 45. Nah, segitiga totalnya kan harusnya 180. 90, 45 berarti sisanya 45. Nah, perbandingan sisi-sisinya, jika sudut 45 derajat, segitiga dengan sudut 45 derajat, sisi-sisi di segitiga sikunya, sisi-sisi siku-sikunya, panjangnya sama. Kenapa panjangnya sama? Karena sudutnya sama, 45 derajat, 45 derajat, berarti segitiganya sama kaki. Nah, kalau di sini 10, berarti di sini 10. Nah, sisi miringnya gimana? Sisi miringnya tinggal kita tambahin akar 2. Jadi kalau di sini 10, berarti sisi miringnya 10 akar 2. Kalau di sini 9, nah di sini misal 100, ya berarti di sini 100 akar 2. Tinggal tambahin akar 2. Bukan tinggal ditambah ya, tapi dikali akar 2. Kalau di sini 6 akar 2, contohnya 6 akar 2 berarti 6 akar 2 kali akar 2. Jadi berapa? Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 2. Berarti 6 kali 2. Jadi hasilnya 12. Nah, jadi berapapun sisi siku-sikunya, sisi miringnya adalah sisi siku-siku dikali akar 2. Nah, jadi panjang LM ya 10 akar 2. Nah, kalau segitiga dengan sudut 30 dan 60 derajat, ini perbandingannya. Kalau di sini A, di sisi yang dekat dengan 60, di sisi yang berseberangan dengan 30, A. Sisi yang berseberangan dengan 60 itu 2A. 2 kali dari sisi yang berseberangan dengan 30. Sisi miringnya A akar 3. Dan 2A akar 3. Nah, sekarang kita coba lihat di soal. Jika sisi miringnya 10, maka panjang B berapa? Nah, karena ini itu A
2A, 2A akar 3 itu perbandingan. Jadi kalau yang diketahui dari perbandingan sisi miring 2A akar 3 dengan B, sisi yang berhadapan dengan sudut 60, 2A. Panjang sisi miring sebenarnya, jadi kayak materi perbandingan di kelas 7, di perbandingan sisi miring dengan perbandingan sisi alas, 2A akar 3 banding 2A, perbandingan sebenarnya 10 banding B, karena kita nggak tahu B-nya berapa. 2A sama 2A kan bisa dicoret ya. Nah, jadi B-nya pindah, kali silang, ini kan 1 kali silang, B kali akar 3, 1 kali 10. Nah, jadi B sama dengan 10 dibagi akar 3. Nah, ini jawaban. Nah, sebenarnya ini jawaban belum selesai, tapi karena materi kelas 8 belum sampai ke sana, di jawabannya cukup sampai di sini. Ini mungkin nanti di soal PAT jawabannya soalnya nggak sesuai ini. Nah, intinya kita buat perbandingan apa yang diketahui dan apa yang mau dicari. Karena diketahui sisi miring dan dicari B. Sisi miringnya 10, yang dicari B. Nah, perbandingan perbandingan sisinya ternyata sisi miringnya 2A akar 3, alasnya 2A. Jadi, ini bisa dicoret, tinggal kali silang. Nah, kalau misalnya yang dicari anggaplah ini X ya, X. Anggaplah dicari X. Maka panjang X adalah, nah karena sisi miringnya 10 yang mau dicari X, sisi miring perbandingannya 2A akar 3, X itu perbandingannya A. Tinggal dicoret-coret, nanti kali silang. Nah, jadi yang perlu diketahui adalah perbandingan sisi-sisinya. Sisi yang berhadapan dengan 30 itu sisinya A, berhadapan dengan 60 itu 2A, berhadapan dengan sudut siku-sikunya itu 2A akar 3, atau sisi miringnya 2A akar 3. Nah, ini untuk materi Pitagoras segitiga dengan sudut istimewa. Nah, lanjut nomor 3, perhatikan bangun jajar genjang, luas jajar genjang di atas. Nah, luas jajar genjang, alas kali tinggi. Nggak ada per akar 2, karena kalau nggak ada per 2, kalau per 2 kan segitiga. Tapi kalau jajar genjang alas kali tinggi. Alasnya itu 25, tingginya kita belum tahu, tapi yang diketahui AD di sisi miring. Nah, karena CD-nya 25 berarti AB harusnya sama ya, 25. Nah, 20 ini E ke B. E ke B-nya 20 berarti sisanya di sini 5. Nah, jadi ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring 13. Panjang sisi miring 13, sisi alasnya 5. Nah, ini triple Pitagoras 5, 3, 5, 13 berarti ya satunya 12. Kalau nggak hafal triple Pitagoras ya harus dihitung dulu. Karena kita cari sisi tinggi berarti sisi miring di kuadrat dikurang alas di kuadrat. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25. Berarti 144, 12. Pas ya 12. Berarti alasnya 25 kali tingginya. DE tingginya tadi berapa nih? 12. Nah, 25 kali 12, 300. Lanjut nomor 4. Nah, ada sebuah kubus, bila panjang rusuk AB, maka panjang CE. Panjang rusuk AB 10, panjang CE. Nah, di dalam sebuah kubus ada yang namanya diagonal sisi dengan diagonal ruang. Diagonal sisi itu AC, diagonal ruang itu EC. Diagonal sisi itu kalau diagonal kan garis yang menyilang, diagonal yang berada di sisi-sisi kubus berarti itu diagonal sisi. Contoh BG ya. Terus CH, terus AH. Nah,
dan seterusnya. Nah, tapi kalau diagonalnya berada di dalam kubus, dari ujung pojok A ke G, atau B ke H, atau E ke C, atau F ke D, nah itu diagonal ruang. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya pakai Pitagoras saja sebenarnya. Ini 10, ini 10, cari AC. Terus dapat AC, Pitagoras lagi dengan AE. AC-nya berapa? Misal AC-nya 20, 20, 10, berarti dapat EC-nya berapa. Nah, cuman ada cara cepatnya. Jadi kalau di ini berlaku untuk kubus saja. Kalau balok beda lagi. Kalau balok ya harus dihitung pakai Pitagoras. Tapi kalau kubus, diagonal sisi itu, misal sisi kubusnya itu A. Berarti diagonal sisi tinggal kali akar 2. Ini diagonal sisi, diagonal sisi. Nah, diagonal ruang kali akar 3. Nah, jadi kalau diagonal sisinya 10 berarti sisinya 10 berarti diagonal sisinya 10 akar 2. Diagonal ruangnya 10 akar 3. Jadi diagonal sisi tinggal kali akar 2, diagonal ruang tinggal kali akar 3. Ini nanti ketemu lagi nih di materi kelas 10 di SMA nanti ada. Nah, CE yang dicari CE panjang diagonal ruang berarti karena sisinya 10 berarti CE ya 10 akar 3. Kalau sisinya 100 ya berarti CE-nya 100 akar 3. Sisinya 87 ya berarti EC-nya 87 akar 3. Nah, lanjut ya. Yang nomor 5, Adudu berada di atas mercusuar, tingginya 12 meter, yang melihat boboiboy dan gopal berdiri di laut. Oh, ini udah kayak Naruto ya, berdiri di air. Jarak Adudu dengan boboiboy dan gopal berturut-turut 13 dan 20 meter. Posisi boboiboy dan gopal dan kaki mercusuar terletak segaris. Jika jarak boboiboy dan gopal adalah. Nah, jadi kita coba bikin ilustrasinya dulu. Ini ada mercusuar. Tingginya 12 meter. Ya, Adudu di sini. Terus ada boboiboy. Ada boboiboy, terus ada gopal. Jarak Adudu dan dengan boboiboy dan gopal, Adudu kan di atas nih, boboiboy di bawah. Nah, berarti jarak Adudu dengan gopal dan boboiboy berarti kan ke sini. Nah, ini 13, di sini 20. Posisi boboiboy dan gopal dan kaki mercusuar, ini kaki mercusuar. Boboiboy, gopal. Boboiboy, gopal. Nah, ini segaris. Nah, berarti ini berlaku segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Berarti berlaku aturan Pitagoras. Nah, biar dapat jarak boboiboy dengan gopal, kita harus cari jarak boboiboy dengan kaki, gopal dengan kaki. 13, 12. Tadi kan udah ada ya. 13, 12 berarti satunya 5. Nah, di sini berarti 5. Atau kalau lupa ya berarti harus dihitung pakai Pitagoras. Cari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sekarang 20 dengan 12. Kita gambar dulu deh. 20 di sini 12. Kita goresin aja 200 kuadrat 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 400 dikurang 144 akar 256. Nah, berarti 16 ya. Nah, berarti jarak gopal dengan gopal dengan kaki mercusuar ini ke sini ya, bukan G ke B ya. Nah kan segitiganya 12, 20, nah berarti G ke kaki mercusuar 16. Nah sekarang ditanya jarak boboiboy dengan gopal. Karena ini ke sini 5, G ke K itu 16, jadi G ke B ya selisihnya di 16, 5. Ada dia jarak 16 kilo, baru jalan 5 kilo, berarti sisanya masih kurang 11 kilo. Berarti jarak boboiboy dengan gopal 11 meter.
Ya, oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini udah masuk materi bangun ruang sisi datar, perbandingan volume limas E, A, B, C, D, dan kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah, ini diketahui sisi kubusnya A. Nah, biar gampang kita ngitungnya, kita pakai aja sebarang angka deh, 8 contohnya. Atau jangan 8, karena limas kan ada sepertiganya ya, biar gampang hitungnya 3 aja deh, biar nggak susah, angkanya yang kecil-kecil aja tapi bisa dibagi 3. Kita cari volume kubusnya dulu. Volume kubus kan sisi kali sisi kali sisi pangkat 3, berarti 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, sekarang volume limas. Nah, karena alasnya ABCD, volume limas kan setengah kali luas alas kali sepertiga ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Di sepertiga, luas alasnya bentuknya persegi, berarti 3 kali 3. Tingginya, kan walaupun dia miring, mau miring kemana, tingginya ya dari alas ke pucuk yang tegak lurus. Nah, berarti tingginya ini AE. Walaupun nanti limasnya pucuknya di sini ya, berarti tingginya CG. HD ya, gitulah. Pokoknya kalau limas ada di dalam kubus, ya berarti tinggi limas yaitu tinggi kubus. Jadi 3 tingginya. Coret ya, bisa dicoret ya. Jadi tinggi limas, volume limasnya 9. Sekarang perbandingannya berapa? Perbandingannya volume limas dengan kubus ya. Perbandingannya 9 banding 7. 27. Atau bisa dikecilin jadi bagi 9 ya, 1 banding 3. Atau cara cepatnya, luas alas kali tinggi ini kan volume kubus ya. Luas alas sisi kali tingginya itu sisi juga. Ini kan volume kubus. Nah, jadi volume limas dengan volume kubus perbandingannya 1 banding 3, langsung ketemu. Lanjut nomor 7. Diketahui keliling alas sebuah limas berbentuk persegi 40 jika tinggi limas 12, maka luas seluruh permukaan. Nah, luas permukaan itu, ini agak susah. Kalau nyari luas permukaan limas itu, kita harus nyari luas sisi tegaknya dulu. Kita cari sisi panjang sisi alasnya dulu deh. Kalau kelilingnya 40, keliling persegi kan 4 kali sisi. Nah, berarti satu sisinya 10. Tinggal bagi 4 aja. 10, 10, 10, 10, 40 pas. Tingginya itu 12. Tinggi itu ke sini nih. Nah, ke tengah-tengah ini. Ininya 12. Nah, sedangkan kalau kita nyari luas, kita harus dapat luas segitiga yang sebelah sini, luas segitiga sebelah kanan, luas segitiga sebelah belakang, luas segitiga sebelah kiri. Luas segitiga kita harus nyari tingginya, tinggi segitiganya. Nah, gimana cara nyari tingginya ya? Kita harus pakai Pitagoras. Nah, ini kan dapat segitiga ya. Tingginya 12. Ini yang mau kita cari. Sedangkan di sini berapa? Di sini itu setengahnya dari panjang sisi. Di sini 10, berarti ini ke sini kan 10 sama aja. Ini ke sini kan separohnya. Nah, berarti di sini 5. 5, 12, berarti di sini 3. Nah, jadi luas sisi tegak 4 kali. Kenapa 4? Karena sisi tegaknya ada 4. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, bentuknya segitiga. 4 kali alasnya 10. Ini kan 10 ya. Ini 10 juga. 10. Tingginya itu tinggi segitiganya ya. 2 tinggi 5. Tinggi segitiganya 13. Bagi 2. Ini berubah. Nah, bagi 2. Nah, jadinya ini kita bisa coret aja 2. 20 kali 13, 260. Luas alasnya,
luas alas 10 kali 10 100. Jadi luas totalnya 100 tambah 260 360 cm segi ya. Kalau bingung coba diputar lagi videonya, nanti dipahamin baiknya. Nomor 8, sebuah kaleng berbentuk prisma segi 4 berukuran. Nah, terisi air. Bila air itu dituangkan pada kaleng berbentuk prisma yang luas alasnya 100, tingginya 9, maka tinggi air pada kaleng kedua adalah, dia ada dua kaleng. Kaleng satu isinya air penuh. Nah, airnya mau dipindahin ke kaleng yang kedua. Nah, ini isi air mau dipindahin ke kaleng kedua. Kalau kita pindahin air ke kaleng kedua, volume air kan nggak berubah. Misal isinya 2 liter, kita pindahin ke sini kan tetap 2 liter. Kecuali kalau tumpah bleber-bleber, nah itu beda lagi. Tapi kalau air yang dipindahin kita hati-hati nggak tumpah-tumpah ya, yang tadinya 2 liter kan tetap 2 liter. Berarti volume air itu nggak berubah. Volume air di prisma kalau kita pindahin volumenya tetap. Nah, berarti volume, nah kita ngitungnya di mana ya? Kita hapus dulu ya. Ya, jelas ini. Nah, berarti volume prisma 1, volume air di prisma 1 itu sama dengan volume air di prisma 2. Ya, sekarang kita cari dulu volume di prisma 1-nya dulu. Sebuah kaleng berprisma segi 4 berukuran 25, 10, 6. Nah, prisma segi 4 itu sama aja balok. Prisma segi 4 berarti alasnya segi 4. Karena alasnya segi 4 berarti sama aja balok. Kalau prisma segitiga ya, yang bentuknya kayak atap rumah, kayak tenda, prisma segitiga. Kalau prisma segi 4 ya balok, bisa juga kubus, sama aja. Nah, tapi karena ukurannya beda-beda ya berarti balok. Volume balok P kali L kali T. Ini P, L, T berarti 25 kali 10 kali 6. Sama dengan volume prisma 2. Nah, cuman volume prisma 2 tingginya ini jangan dipakai. Kenapa tinggi nggak dipakai? Karena air yang dipindahin tingginya kan belum tentu tingginya 9 desimeter. 9 desimeter berarti 90 cm ya. Belum tentu 90 cm. Bisa jadi cuma setengah. Bisa jadi cuma 3/4-nya. Nah, jadi karena kita mau nyari tinggi air berarti sama aja tinggi prisma yang kedua. Anggap airnya cuma sampai sini nih. Nah, berarti ini tinggi prismanya. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, berarti di prisma 2 kita pakainya cuma luas alas. Nah, rumus volume prisma kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya 100 kali tinggi air. Bukan tinggi prisma. Jangan pakai tinggi prisma. Kalau tinggi prisma nanti hasilnya beda. Nah, tinggal kita hitung. Atau 100-nya kita pindahin. 25 kali 10 kali 6 ya. Bagi 100. Pindahkan bagi. 25 sama 100 kan jadi 4. 4 sama 10, 5 di sini jadi 2. 6 sama 2 di sini jadi 3. 5 kali 3 sisanya 12. Nah, jadi tinggi airnya cuma 12 cm. Nah, tinggi prisma kenapa nggak dipakai ya? Karena prismanya airnya nggak nyampe tinggi prisma. Nggak nyampe 90 cm. Karena kita mau nyari tinggi air di prisma kedua, berarti nyari volume yang nggak usah dipakai. Yang dipakai luas alasnya aja. Jadi volume prisma 1 benar-benar dihitung. Kenapa dihitung? Karena airnya memang adanya di prisma 1. Jadi kita harus tahu dulu ini volume prisma 1 itu sama aja volume air. Nah, kita pindahin ke prisma 2, T-nya yang mau kita cari. Oke, lanjut nomor 9. Meme punya
Bila bambu panjangnya 4 meter yang ingin membuat 2 buah kerangka lampion berbentuk prisma segitiga. Alasnya berbentuk segitiga sama sisi, berukuran panjang sisi 20, tinggi prisma 40. Sisa bambu yang tidak terpakai, prisma segitiga sama sisi kan kayak gini nih gambarnya. Nah, karena yang mau dibikin itu kerangka, berarti kita cari panjang-panjang sisi-sisinya ini, rusuk-rusuknya, panjang rusuk-rusuknya. Karena segitiga sama sisi, nah tadi ya segitiga sama sisi, ukuran 20, berarti ini 20, 20, 20. Bawah juga sama, karena alas dengan tutup sama, 60, 60, berarti 120. Ini buat alas sama tutup. Tingginya 40, nah 40 di sini 40, di sini 40. 40, 40, 40 berarti 120 lagi. Nah, total 240. Ini masih senti. Dijadiin meter 2,4 meter. Karena tadi bambunya punya 4 meter, ya tinggal dikurangin aja. Yang kepake cuma 2,4, berarti sisanya 1,6 meter. Atau mau tergantung pilihan, kalau misal dimintanya sentimeter ya kali 100, 160 cm. Ya, terus lanjut nomor 10. Biar bersihan, jadi ngitungnya bisa leluasa. Lanjut nomor 10. Median data tersebut. Jadi ini diberikan sebuah tabel. Ini 3 semua, ini kebetulan ya, kebetulan. Nah, nanti bisa jadi di soal ya beda-beda, tapi intinya sama. Kita hitung dulu frekuensinya berapa nih. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Berarti total datanya ada 24. Kalau nyari median, kalau datanya genap, berarti datanya mediannya ada 2 angka. Kita bagi 2 aja nih, 12. Nah, berarti mediannya ada di data ke-12 dan ke yang berikutnya 13. Nah, ini 11 data belakang dengan 11 data di depan. Nah, tengah-tengahnya ada 12 dan 13. 1 sampai 11, ini 14 sampai 24. Total kan 11, 11, 22 data. 23, 24. Nah, ini. Data ke-12 dan data ke-13 kita hitung dulu. Ini 3, 3, totalnya 6. Tambah 3, totalnya 9. Tambah 3, totalnya 12. Nah, berarti data ke-12-nya itu nilainya 6. Data ke-13-nya berarti ada di sebelahnya. Data yang nilainya 7. Nah, bagi 2. 13 bagi 2, 6,5. Nah, kalau datanya ganjil ya, misal datanya 23 ya berarti datanya pas di 12. Cara dapetnya gimana? Ya, kita tambahin 1 dulu buat bantu, tambah 1 jadi 24 bagi 2, 12. Pokoknya kalau datanya genap berarti mediannya ada 2, medianya ada 2, kita tambahin bagi 2. Tapi kalau datanya ganjil berarti medianya cuma 1, yang tengah-tengah itu. Nomor 11, jangkauan. Nah, kalau jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya itu 100, data kecilnya itu 1 ya, berarti 100 dikurang 1, gampang ya, merem ya. 99. Nah, nomor 12, rata-rata 10 peserta didik 7,5, nilai 5 peserta didik baru dimasukkan, rata-rata jadi 8. Rata-rata nilai 5 peserta didik baru tersebut, ini kayaknya belum pernah diajarin, kita coba bahas bareng-bareng. Kalau kita nyari rata-rata kan kita jumlahin semua data, kita bagi banyaknya siswa. Kalau siswanya ada 10, rata-ratanya 7,5, berarti jumlah datanya ada 7,5 kali 10.
Nah, berarti ada 75. Jumlah nilai 10 siswa ada 75. Dapatnya dari mana? Dari rata-rata dikali 10 peserta. Nah, sekarang ada 5 peserta didik masuk nih. Jadi orangnya jadi 15. Rata-ratanya 8. Kita jumlahin, kita hitung jumlahnya. 8 kali 15, 120. Nah, cara nyari kita cari selisihnya. 120 dengan 75 selisihnya 45 ya. Berarti jumlah 5 orang yang baru datang itu 45. Gitu. Jadi yang tadinya jumlahnya 75, masuk 5 anak baru, rata-rata jadi 8. Nah, ternyata total nilainya jadi 120. Nah, si 5 anak baru itu berarti total nilainya 45. Nah, rata-ratanya berapa? Ya udah, tinggal kayak kita nyari rata-rata biasa, jumlah nilainya 45. Berarti bagi banyaknya anak, banyaknya kan tadi 5 anak. Berarti rata-rata nilainya 9. Nah, jadi kita harus cari jumlah anak yang diketahui, jumlah nilai anak yang diketahui, jumlah nilai anak yang baru masuk, dicari selisihnya, baru dicari rata-rata. Nomor 13, banyak peserta didik yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Nah, ini karena datanya dalam bentuk tabel, kita harus cari ini dulu nih. Nilainya kita kali frekuensi, karena nilai yang dapat 3 ada 0 orang, nilai yang dapat 4 ada 11 orang. Kita cari 3 kali 0, 0. 4 kali 11, yang nilainya 4 ada 11 anak. 5 kali 6, 30. Terus 6 kali 9, 54. Banyak banget ini ya. Ini dihapus-hapusin dulu deh kalau gitu. Belum ganti. Tadi sampai 6 kali 9, 7 kali 5. Belum ganti. 7 kali 5, 35. 8 kali 6, 48. 27. 10 kali 0. Nah, kita jumlahin. 44 kali 44 tambah 30, 74. Tambah 54 berarti 128 ya. Tambah 35, 3, 6, 163. Tambah 48, 1, 2, tambah 27, 2, 3, 8. Nah, ini total datanya 238. Terus jumlah datanya ada berapa? 11 tambah 6, 17. Tambah 9, 26. Tambah 5, 31. Tambah 6, 37. Tambah 3, 40. Nah, berarti rata-ratanya jumlah datanya 238 dibagi banyaknya data 40. Nah, berapa nih? Bagi 4 berarti 5. Terus 23 bagi 200 bagi 4, 50. 38 bagi 4, 9,5. Nah, berarti 5,95 ya. Ya, kalau salah ngitung coba tolong dikoreksi aja. Nah, anggaplah misal ini jawabannya benar ya, 5,95.
banyaknya peserta didik yang mendapat nilai lebih dari rata-rata, karena rata-rata 5,95, berarti yang di atas 5,95 ya berarti yang dapat nilai 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang dapat 6 ada 9, dapat 7 ada 5, dapat 8 ada 6, dapat 9 ada 3. Nah, ini yang di atas rata-rata aja nih, berapa nih? 9, 5, 14, 20, 23. Jadi yang di atas rata-rata ada 23. Nah, kalau misal nanti dapat jawabannya 6, nah, jawabannya 6 pas. Yang lebih dari rata-rata, karena lebih berarti 6 itu nggak lebih. 6 itu termasuk yang pas rata-rata, berarti nggak ikut jawaban. Berarti yang lebih dari rata-rata yang 7, 8, 9, dan 10. Kalau yang kurang ya begitu juga. Rata-ratanya 5,95 berarti yang kurang dari rata-rata ya yang 5, 4, tambah 3. Berapa jumlah siswanya? Jumlah siswa yang dihitung frekuensinya yang di atas. Frekuensinya berapa? Terus nomor 14, banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Ini sebenarnya gampang, cuman ya kalau dadu kan satu dadu isinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dua dadu, kalau kita lempar kan kemungkinannya ada 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Berarti totalnya ada 36. Atau ada rumusnya sebenarnya, banyaknya sampel dari pelemparan dua buah dadu. Satu dadu itu ada 6 ruang sampel. Dadunya 2 berarti pangkat 2. Nah, jangan pangkat 2. Satu dadu ruang sampelnya 6. Dadu kedua ruang sampelnya 6 lagi. Nah, jadi banyaknya ruang sampel itu 6 kali 6. Contoh kalau misal satu koin, satu dadu. Nah, satu koin ruang sampelnya 2. Satu dadu ruang sampelnya 6. Berarti 2 kali 6, 12. Nah, jadi hasil perkalian dari masing-masing ruang sampel. Jadi kalau satu ruang sampelnya 6, satu ruang sampelnya lagi 6 lagi, 6 kali 6. Satu ruang sampelnya 2, berarti satu ruang sampelnya lagi 6, berarti 2 kali 6. Paham ya? Jadi ini untuk mencari banyaknya ruang sampel. Nah, nomor 15, pada percobaan sebuah dadu hasilnya dicatat sebagai berikut. Peluang empirik muncul mata dadu 6. Berarti ini kan udah kejadian, udah dilemparin dadunya, ternyata munculnya begini. Nah, peluang empirik ya kita ngambil dari data aja. Mata dadu 6, yang diminta mata dadu 6. Mata dadu 6 cuma ada 6 kali keluar. Nah, pelemparannya berapa kali nih? Karena kan kalau nyari peluang, banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, ruang sampelnya berapa? Ini banyaknya percobaannya ada berapa kali? 5, 5, 10, tambah 14, 24, tambah 10, 34. Banyaknya percobaan ada 34. Jadi peluangnya 6 bagi 34. Kita kecilin jadi 3/17. Kalau misalnya yang dicari banyak peluang empirik munculnya mata dadu genap. Nah, mata dadu genap, yang genap berapa aja? Yang genap 2, 4, sama 6. Kita jumlahin, 2 itu muncul 5 kali, 4 muncul 8 kali, 6 muncul 6 kali. Nah, berarti totalnya yang genap 19 kali. Berarti 19/34. Kalau yang ganjil ya begitu juga sama aja. Lanjut nomor 16. Seperangkat kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bernomor ganjil. Kalau kartu bridge kan ada 4 jenis ya. Ada diamond, ada hati, ada scope ya. Mana sih gambar scope? Nah, kayak gini lah ya. Terus ada satu lagi rating. Masing-masing jenis. Nah, ini kan yang warna merahnya ada di depan. Kalau diminta yang warna, tapi kalau enggak ya nggak usah dilihat juga. Satu lagi yang warna hitam.
masing-masing warna, masing-masing jenis ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Enam, 7, 8, sini aja deh, 9, 10, ada Jack, Queen, sama King. Jadi total ada masing-masing ada 14. Ini 14, ini 14, 14, 14. Jadi totalnya ada 52 kartu. Joker itu nggak dihitung. Nah, terus peluang terambilnya kartu bernomor ganjil. Nomor ganjil itu berarti ya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, Jack, Queen, King ini nggak punya nomor, berarti nggak usah dihitung. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu jenis itu 5. Yang hati 5 juga, yang skop 5 juga, yang keriting 5 juga. Jadi total ada yang diminta ganjil, berarti total ada 20 ganjil. Balik lagi ke peluang. Kalau peluang itu banyaknya kejadian yang diminta dibagi banyaknya ruang sampel. Ruang sampel total kartunya ada 52. Nah, berarti per 52. Kita kecilin, bagi berapa ya? 4 ya? 5 per 13. Kalau yang diminta yang warna merah, nah, yang warna merah ini ada 2 jenis. Masing jenis, satu jenis ada 14. 13 ya, masing jenis ada 13. Warna merah berarti ada 26. 26 per 52. Atau yang diminta yang as. Nah, yang as itu kan yang angkanya 1 ya. Ini cuma ada 1, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti 4 per 52. Nomor 17, 3 buah uang logam sama dilemparkan secara serempak. Peluang muncul satu gambar ada 2 angka. Banyaknya ruang sampel pada pelemparan 3 buah uang logam ada berapa? Satu uang logam ada 2 ruang sampel. Yang logam kedua ada 2, logam ketiga ada 2 lagi. Jadi 2 kali 2 kali 2. Banyaknya ruang sampel ada 8. Nah, jenis-jenis ruang sampelnya kita sebenarnya bisa urutin sendiri. Angka semua. Ini koin 1, koin 2, koin 3 ya. Atau angka gambar-gambar, gambar angka gambar. Terus apa lagi ya? Angkanya di tengah, angkanya di ujung. Gambar-gambar angka. Terus sekarang angkanya cuma 1, sekarang angkanya 2. Angka-angka gambar. Angka gambar angka. Gambarnya di ujung, di tengah, di depan. Sekarang gambar angka-angka. Sekarang gambar semua. Gambar. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Sekarang yang diminta 1 gambar 2 angka. 1 gambar ya berarti yang G-nya 1. Ini. Berarti ada 3. Nah, berarti peluangnya 3. Ruang sampelnya 8. Jadi 3 banding 8. Kalau yang minta 2 gambar 1 angka ya 2 gambar. Ini sama ini. 2 gambar 1 angka. Kalau yang minta 2 gambar 2 angka nggak ada. Karena koinnya kan cuma 3. Lanjut nomor 18. Sebuah kantong terdapat 5 buah bola berwarna hijau diberi nomor 1 sampai 5, 7 bola berwarna kuning 6 sampai 12, 3 bola berwarna merah 13 sampai 15. 2 buah bola akan diambil berurutan tanpa pengembalian. Kalau udah diambil, bolanya berkurang ya karena nggak dikembalikan. Jika pada pengembalian pertama muncul bola berwarna hijau, bola hijau berwarna ganjil dan tidak dikembalikan, peluang terambilnya bola hijau bernomor ganjil lagi. Nah, kita harus lihat dulu nih. Bola hijau bernomor ganjil. Hijau mana sih? Hijau. Nah, ini 1 sampai 5. Berarti bola hijau itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Diambil 1 yang bernomor ganjil. Anggaplah 1 nih udah keambil. Berarti bola hijaunya ada 4. Tinggal 4. Peluang terambil bola berwarna hijau. Nah, karena udah diambil 1, bolanya kan tadi ada 15 ya. Ada 15 bola. Ini 5, 7, sama 3. Berarti ada 15 bola. Bolanya udah diambil 1. Berarti bolanya tinggal 14. Sekarang
peluang terambilnya bola hijau bernomor ganjil. Nomor ganjil kan tinggal 2 doang nih, 3 sama 5 doang, karena satunya tadi udah keambil. Tinggal 2. Bolanya masih ada, ruang sampelnya masih ada 14. Jadi 2 banding 14. Atau 1/7. Gitu. Jadi yang satu nggak usah dihitung peluangnya, yang pertama nih. Bola hijau bernomor ganjil nggak usah dihitung peluangnya, karena ceritanya udah diambil, udah kejadian. Nah, kita yang mau ngitung peluangnya yang belum kejadian. Yang belum kejadian itu ngambil bola hijau lagi yang nomornya ganjil. Yang nomornya ganjil kan tadi ada 3, 1, 3, 5. 1 udah diambil, berarti sisa 2 bola ganjil warna hijau. Nah, kejadian yang diminta ruang sampelnya 14, karena bolanya yang tadi 15 sudah keambil 1, sisa 14. Di hasilnya 2 banding 14. Lanjut nomor 2 nomor terakhir ya. Dalam sebuah percobaan, agak gedein dikit. Dalam sebuah percobaan, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 72 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilang ganjil dan uang logam angka. Nah, sekarang kita harus cari dulu ruang sampelnya. Uang logam dengan dadu. Dadu itu 6, uang logam 2. Berarti 6 kali 2. Banyaknya ruang sampel itu 12. Nah, sekarang yang diminta itu yang kayak gimana? Yang diminta mata dadu bilangan ganjil, uang logam angka. Nah, mata dadu bilangan ganjil kan cuma 1, 3, sama 5. Mata uang logam angka ya angka doang, karena cuma kemungkinannya angka sama gambar. Biar angka berarti dadunya 1, uangnya angka, atau dadunya 3, uangnya angka, atau dadunya 5, uangnya angka. Atau kita tulis dulu deh semua kemungkinannya. Jadi angka sama gambar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka. Ini dapat dari mana? Ini 1 sama angka, 2 sama angka. Ini kan tabel. Nah, ini 1 ketemu sama angka jadi 1 angka. 6 angka. Jadi 1 sama gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar. Nah, yang dadunya ganjil dan angka ini harus jadi 1. Kalau atau baru bisa kemungkinannya yang lain. Bedanya dan sama atau, kalau dan itu harus dua-duanya harus kejadian. Jadi dadunya ganjil, uangnya angka. Dadu ganjil berarti ini, uangnya angka ini. Ganjil angka, ganjil angka, ganjil angka. Berarti ada 3 kemungkinan. Dengan ruang sampelnya ada 12. Dilempar sebanyak 72. Nah, ini nyari frekuensi harapan. Bisa dicoret ya, 6. Jadi totalnya 18. Jadi banyaknya frekuensi harapannya 18. Nah, sekarang kalau soalnya atau bilangan dadu ganjil atau uang logamnya angka. Nah, kalau atau berarti salah satunya kejadian itu udah termasuk yang diminta. Nah, kalau bilangan ganjil 1, 3, 5. Ini juga termasuk 1, 3, 5. Uang logamnya angka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang double dihitungnya 1. Itu atau. Jadi kalau atau kemungkinan jadi lebih banyak. Ini jadi ini jadi oke, ini jadi oke, ini jadi oke. Terus yang angka ini semua kita hitung 6 tambah 3. Jadi kemungkinannya ada 9. Itu kalau atau, karena kalau atau itu satu kejadian terpenuhi itu udah termasuk ke dalam, itu udah kehitung gitu, itu udah kehitung. Tapi kalau dan itu harus dua-duanya. Dadunya harus ganjil, uangnya harus angka. Tapi kalau atau berarti dadunya ganjil doang ya boleh, uangnya angka doang boleh, walaupun dadunya genap, asal salah satunya terpenuhi itu udah kehitung. Nah, jadi karena ini dan berarti kita harus ganjil sama angka, harus, selain itu nggak bisa.
Lanjut nomor 20. Perhatikan infografis ini, diagram di atas. Berdasarkan diagram tersebut, pernyataan di bawah ini yang benar adalah peluang perempuan usia 30 sampai 39 menjadi terduga ODP kurang dari peluang perempuan usia 40. Nah, ini kan ada perempuan, ada laki-laki. 30 sampai 39 itu yang mana? Ini ya. Terus 40 sampai 49 yang ini. Nah, karena ini lebih banyak berarti peluangnya lebih gede harusnya. Nah, ini karena ini kurang berarti ini salah. Peluang perempuan 20 sampai 29 lebih dari perempuan usia 40 49. 20 29 itu ini. 20 29 40 49. Nah, ini lebih gede berarti peluangnya lebih banyak. Karena korbannya banyak ya, pasiennya banyak, lebih banyak berarti peluangnya lebih gede terinfeksi COVID. Nah, ini berarti jawabannya B yang benar. Kita coba cek C, siapa tahu ada jawaban 2 yang benar. Peluang laki-laki 20-29 lebih dari peluang laki-laki 30-39. 20-29 itu ini, 30-39 ini. Nah, harusnya kurang ya, karena 20-29 itu lebih dikit. 40 misalnya menjadi kurang dari peluang laki-laki. 59. Nah, 59 40-49 ya harusnya lebih dari, kalau misal 20-29 ya lebih dari juga. Jadi walaupun ini salah ketik, mau 20-29 mau 40-49 tetap ini salah. Ini salah. Nah, jadi jawabannya. Nah, demikian 20 soal latihan untuk PAT nanti. Untuk 20 soal lagi sebenarnya bisa dipelajarin sendiri karena masih hitung-hitungannya masih dasar, paling pengaplikasiannya aja nggak terlalu rumit sebenarnya. Kalau untuk Pythagoras ya entah cari sisi miring, entah cari sisi alas, sisi tinggi, tapi masih masih ngikutin aturan Pythagoras kayak biasa, atau nyari sisi yang diketahui dari sebuah bangun gabungan sama aja. Terus volume bangun datar ya, yang penting intinya dihafalin rumus-rumusnya. Volume prisma, volume limas, walaupun gabungan dari luas permukaan bangun gabungan. Kalau untuk statistik ya nyari rata-rata, nyari min median modus, sebenarnya nggak terlalu susah. Yang penting belajar, peluang juga sama ya. Paling untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Semoga dalam pengerjaan PAT dilancarkan dan mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.